Itu juga bapak-bapak, ibu-ibu mencari pembantu. Jangan selalu pembantu perawat, bertugas merawat apa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati, materi yang akan saya sajikan atau saya kedepankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sesuai dengan kriteria pengajian khusus diberikan jadwalnya kepada saya di awal tiap bulan hari Jumat pagi kita jam 8:30, tentunya di bidang fikih. Ada orang mengatakan fikih, ada orang mengatakan fikah. Jadi fikih itu artinya orang yang ingat kepada agama. Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Orang-orang yang dikehendaki Allah untuk jalan kebaikan dunia akhirat, Allah akan mengingatkan, akan memberikan pengetahuan dan pengertian tentang agama. Jadi faqihuhu fid-din itu asal dari kata-kata kalau orang Minang ada mengalah fakir, berasal dari fikih. Kalau main berasal dari ani. Nah, yang berbahaya kir. Nah, kir kapur kir. Kalau kir itu bahasa orang Nana. Dikata orang fakir, bapak-bapak fakir, dikir gemurang dan terima. Kalau pakai itu berasal dari kata-kata fikih. Hadisnya hadis yang diberikan oleh Sayyidina Muhammad. Beda-beda lain. Kadang-kadang sepele, itu kata-kata penghinaan. Jadi kalau suami ibu bakal pakai dia menonton terhadap, bukan dimarahi. Dikarenanya barangkali tidak mengerti, tidak paham. Setelah itu, bapak-bapak ibu sekalian, fikih itu satu pelajaran yang penting dalam agama Islam. Tauhid, fikih, tasawuf atau akhlak itu 3 serangkai. Kok ibarat tubuh 3 sederhana, ibarat tali 3 sembilan. Kalau itu tidak beres, maka Islam kita belum dinamakan kafah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang yang beriman, masukilah agama Islam itu lengkap. Ibarat motor lengkap keadaan, baru tidak habis, mesin sehat, rem mantap. Walaupun buruk ngomongnya sampai itu juga kata, tapi asal ada salah satu pasti sementara dalam perjalanan. Ya benar. Nah, jadi nanti aku mulai dari tauhid, orang dinima Allah, fikih, tasawuf, akhlak, tingkah laku, etika. Gitu orang ini waktu berdebat presiden etika itu dibahas. Dan etika orang pukul-pukulan mereka itu sudah etika. Jadi etika itu akhlak tasawuf, hubungan kita kepada Allah dengan secara kehalusan jiwa. Yang populer ulamanya Ibnu Athaillah tentang tasawuf, Imam Ghazali rahimahullah taala. Jadi bapak-bapak ibu, fikih itu 100%. Jadi kamu tidak bisa keluar dari garis itu. Di bawah kitabnya, kok pasal itu bisa dihir, kalau petani bisa diri. Kalau tanya bapak-bapak ibu-ibu, beko akan menjawab dengan kehasilan kita. Sudah bersama-sama. Kalau sedang bohong kata-kata, Allah akan membalas. Maka jikalau waktu berbicara Allah dan Rasul yang disalur oleh para ulama ini. Jadi bahwa
Saudara 100%, dan 100% dibagi ampe. Satu ampe itu 25%. 25% kalau dibagi namanya satu rukuk. Berapa itu? Satu rukuk. Serukuk itu seperempat. Bahasa sekolahnya 25%. Itu hablin minallah. Rukuk ibadat namanya yang pertama. Mulai dari kitab Taharah sampai ke haji, itu hubungan kepada Allah mengenai ibadat 100%. Jika tertulis kitab Taharah, kitab menerangkan hukum bersuci, suci dari hadas, suci dari najis. Jawab disucikan dua alatnya. Yang pertama air. Kalau tidak ada air, tayamum atau sama waktu kita membersihkan najis anjing dan babi itu pakai tangan. Jadi ada tangan dan air itu selalu berdekatan. Jadi tidak salah Bapak itu dari bangsa Indonesia yang menciptakan lagu Indonesia anak air itu, dan Indonesia tanah apiku, Indonesia tanah air itu enggak, yang ada Indonesia tanah air. Jadi tanah dan air selalu berdekatan. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 21. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabiyah. Kami turunkan, adakah itu perhatikan yang Muhammad? Kami Allah turunkan dari langit air hujan. Fasalakahu yanabiyah. Allah atur di dalam bumi itu sumber-sumber mata air. Kalau tak ada lagi bapak-bapak ibu, apa yang akan terjadi? Lahirlah dimandikan, mati orang dimandikan, tipu tamu dia tipu guru dia betul guru aja lah doang. Kayak. Jadi seandainya katanya Allah suruh pilih, digratiskan bahan bakar, minyak tidak balik, tapi aja yang balik. Sulit tapi tak. Nah, biarlah minyak balik saja gratis. Lebih-lebih di Indonesia, lebih-lebih di pasaman, di mana saja tempat ibadat airnya dulu mereka. Siapa yang buat? Siapa yang ngatur? Allah. Fasalakahu ya darabina yunabina fil'ah. Allah atur sumber-sumber mata air di dalam bumi. Hukum makoyi di situ, lalu makoyi di situ, lalu makoyi sana apa ini. Jadi yang dikatakan rukuk ibadah mulai dari kitab Taharah, wudu, tayamum, sholat sampai zakat, puasa, haji ke Baitullah, habis seperempat 20%. Setelah itu rukuk yang kedua, yang kedua namanya rukuk muamalah. Apa namanya apa ini? Muamalah. Itu hubungan manusia dengan manusia mengenai harta benda. Bagaimana cara jual beli? Mulai dari kitab B sampai ke pola E, sampai sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli, supaya jangan terjadi riba. Itu Allah katakan pula dalam Al-Qur'an, dan tidak amanu la ta'kulu riba atau kamu doa. Kalau orang menerima jaga dia makan riba. Riba itu dalam kitab fikih yang Qur'an juzuk ketiga bagian B10. Atau riba kubur namanya, atau riba orang, atau riba nasab, atau dibayar. Itu kan nanti kita bacakan. Itu sebagai bayangan. Nah, kedua pakai riba. Utang 10 boleh, utang 10 boleh.
maka riba, sedang itu dosa besar. Tidak ada jarak untuk masuk surga. Orang yang memberikan riba, maka riba bukan tulis riba. Itu kakinya bapak ibu nanti. Sudah itu sudah 25%, tapi sudah 50. Naik lagi namanya rubuk munakahat. Rubuk munakahat. Itu anak ujang orang. Ada orang yang dewa. Ada sila malah. Kalau sila kita berbuat, tak boleh itu harus kita kabur. Berasal dari wali nikah, berasal dari saksi, berapa hukum nikah, berapa macam nikah. Itu terjadi cekcok, terjadi perceraian, talak rujuk atau rajain namanya, atau talak bain namanya, atau bain subra namanya, atau bain kubra namanya. Bahan para wanita wafat, nanti laki, ini laki besok pagi tidak. Kami nanti ini besok pagi murah dari ibu dan kemudian menunggu sampai bulan 10 hari dengan catatan kalau ibu ditinggalkan suami tidak hamil. Kalau hamil tidak hamil, banyak jadi pokok apa itu. Banyak jadi orang. Ada orang yang apa yang pikir orang kembali ke Quran dan hadis tulis salin Imam Syafi'i orang tak. Tapi semua doa ada cukup kita kembali langsung Quran dan hadis. Kalau Quran ada rakaat sembahyang, ilmu sholat kita ada. Karena sholat sembahyang, karena batal sembahyang aku sedang karena rukun sembahyang, aku rukun lima, rukun takbir, rukun zikir dan sunnah. Cuma ilmu sholat waktu zakat. Apa pelaksanaan sembahyang kalau dibaca ditunjuk, ya. Itu orang kok. Federasi satu ini ada kalau menunjuk satu dan selama berjalan Surabaya tidak menunjuk dalam panel itu salah atau apa itu nama amal ini kalau sekarang itu berupaya supaya nanti bikin bayar tapi kalau tunjuk kok satu itu udah bangga sampai di kiamat itu soal tidak tuh kalau sampai nanti nafkah ada orang turun kayu pada nafkah, ada sederhana pada nafkahnya, ada orang miskin pada nafkahnya. Suatu terjadi cerai dari pasar, terjadi hulu, ada pasar dan hulu itu ada terangkan dalam kitab itu. Habis, yang sampai rubuk jinayat, rubuk apa ibu? Jinayat. Apa itu jinayat? Kriminalitas. Terjadi kriminal. Dan orang beribadah dalam dulu. Sudah itu mencari lo dulu. Tapi pidi mencari lo sekali lagi. Mencari apa Pak? Mencari jodoh. Sulit mencari jodoh. Biar apa isi ada Adam. Saat itu Adam. Ada jodoh sinar. Bersuruh jodoh. Jodoh pasal jodoh namanya. Mereka sampai pikir bahwa jadi bentuk satu jodoh. Kalau sudah menjadi jodoh, ada ini tanah kamu, buat tanah kamu. Menikahlah kamu dan berketurunan. Ada anak sampai dulu sabari masuk kamu kami dulu sabari yang harus cetek. Ada yang 7 hari, ada yang 21. Terjadilah perkelahian, tercakap bahamu, terjadilah bikin mengatur jinayat. Itu tidak bisa dilaksanakan di negara Indonesia. Bahwa bentuk negara Pancasila, ini bisa dilaksanakan. Itu bisa dilaksanakan di negara Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas bil qadra al-hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wa unsa bil unsa. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu kisos. Dibunuh ayawan, wajib itu akan dibunuh. Di kangkiri terima ayawan, dia kita terima.
Bisakah dilaksanakan di Indonesia? Tidak. Kalau itu cuma masuk dari siloam. Negara itu bukan negara Islam, cuma mayoritas Islam. Tidak 100% bisa dilakukan hukum fikih itu di negara Indonesia. Tapi kalau seperti di Arab Saudi, Timur Tengah sana, bisa dilaksanakan. Daerah istimewa Aceh, maaf ya, mungkin kabarnya itu kalau daerah istimewa banyak hukum Islam itu dilakukan. Kalau terjadi berzina itu digigitnya. Wazani itu wazani, fadlihu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah. Surah An-Nur ayat 2. Siapa yang berzina laki-laki, perempuan laki-laki, kalau belum pernah kawin, belum mencukur dan haram, maka dijilid 100 kali jilid. Kalau dijilid itu berzina setelah kami loak dalam peraturan negara. Beliau bersih-bersih walaupun doa Al-Quran. Tapi yang mengatur jawab itu masuk tansi. Nampak yang parah terjadi perzinahan anak semua anak, kecil ayah semuanya anak itu lupa. Zaman dua rambut dan putih, apa yang terserah, itu kawinnya jelas. Kadang-kadang lagi ajunan itu tubuh-tubuh semua kecil dulu. Padahal belum hukum agama belum ada tindak lanjutnya di akhirat nanti. Itu juga orang yang membunuh orang, dibunuh orang, ditusuk mati. Masuk asuransi, ada yang 12 tahun, ada yang 20 seumur hidup, seumur hidup 20 tahun asuransi. Asuransi dimasuki dan kisah sudah tapi ya kita nanti terima apa ini. Paham? Itu juga kali yang sudah mencilok ketahuan. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 38. Wassaliqatu faqalu ayyahuma jazlam kasaba nakala minallah. Orang mencuri laki-laki, orang mencuri perempuan, orang majang laki-laki, orang majang perempuan, pencilok laki-laki, pencilok perempuan, ketahuan, wajib dipotong tangannya. Tangan lagi dipotong, dalam dunia jatuh. Tunggu itu potong tangan, tapi kalau dia potong langsung dengan rumah. Itu kan dewa. Dia seperti negara, karena itu sebenarnya negara potong awak pengadilan. Diadili baru dipotong tangannya. Bisakah dilakukan di negara Indonesia itu Bapak Ibu? Abang-abang punya cilok jago tidak dipotong tangannya. Lupa berpadilan. Cuma cilok yang tadi itu memang mencitahi. Jadi kesimpulan Bapak Ibu, kalau agama Islam lengkap kita masuki atau kita amalkan, itu akan memelihara kita dari sengsara dunia akhirat. Sampai ke orang berzina sampai digigit atau sampai dirajam. Tadi tiga kata, kalau kurang adalah pergerakan, produksi pada laki, walaupun semalam, produksi laki-laki dan sudah begini. Tapi ketujuh-tujuhnya bini orang, pada bini mama. Kami itu bicara, nampak orang gaya kurang, kebayang orang gaya awak, nampak anak orang, kebayang anak awak, nampak bini orang, lupa bini awak. Kalau bayu, akhirnya sama-sama mau, sama-sama mencoba. Tukar-tukar pengalaman, tukar-tukar selero, itu yang terjadi di negara Islam yang berlaku 100% agama itu wajib didera. Tapi ada didera, dikubur sakai, kemudian disuruh orang kampung membawa batu serego, ke 10 orang lempar kami. Tunggu dulu kesembahyang waktu suruh masuk kerja selama lempar sampai mati. Kok tak itulah terjadi Bapak Ibu, namun itu nama selingkuh nah, aku kadang-kadang balik-balikan selingkuh dah jenuh ya,
Jumantan pacar udah lama dan juga lo sih gue jumantan pacar tadi. Oh, kok ada ya? Itu kisah sedikit dong. Aku kicau dan kicauan. Tidak bersuara, ini saya kan bersuara bapak ibu tidak ada hak untuk masuk surga. Jadi mudah-mudahan ibu bapak kendak itu cuma dipastikan. Cuma kok gak kejam bapak ibu. Dari mana datang cinta dari sawah gunung kekali, dari mana asal jumlah cinta, dari mana turun ya. Nah, kadang-kadang aja ini ya, tapi dia syaitan malamnya kami penipu. Nah, itu terjadi. Apa itu terjadi di godaan syaitan? Atau mengikuti ujung ayat tadi yang alladzina amanu tu'minu apa wala tattabi'u khutuwat syaitan. Jangan diiyakan bisikan syaitan. Sebenarnya pada bisi apa? Dan kami dan jangan kepada suami tidur di pintu pak. Kita hilang terus kita air dulu minggu kita syaitan pada. Atau hati-hati bapak-bapak. Walaupun sekantor, walaupun berdeka ke tetangga kantor bawah, dia jangan mungkin sedang malam atau orang laki yang terbiasa laki pulang apa perkara ada apa kok bayu bapak ini. Syaitan itu dia bermudah musuh. Paham? Tapi yang mana dulu apa itu cuma ingat-ingat. Ingin sebelum kanai malah kayak sebelum itu ibu ya jadi lagi curang kami itu galak dinyo itu lagi awak tetap serius saja antara lo jauh itu kau cari di sini cuma matung dan pertanyaan satu kayak apa itu kurang serius siapa manusia rumah tangga yang itu hari kita tahu hasil hukumnya bil ma'ruf. Bergaulah kamu dengan keluarga dengan baik, dengan menyenangkan. Makin kaya jalannya, makin mesra apa-apa ini. Dia paham. Dia untuk galau dengan apa-apa. Dia apa-apa. Kadiku bantuan negara. Kalau dialami, bagaimana dia? Kedua, kadang-kadang makan lagi. Banyak tak itu juga bapak-bapak ibu mencari pembantu hanya cari pembantu perawat batukah perawat apa dia nah kata ibu yang sedang saja paham kalau itu bukan belajar perawat mandi kalau untuk begini tadi bawa dengan pembantu batukah wala tattabi'u khutuwatis syaitan berbantu menjadi magang dari bawah dari pembantu jangan ibu hati-hati ya aku bantu negara nanti sebanyak kali